Kamu sama Yanda itu beruntung. Kebagian Bapak yang udah mapan udah enak. Juragan aku. Bapak itu dulu keras banget sama Mas. Aku tuh memang kalau lebih ke ada fenomena sih, ada fenomena di lingkungan terdekatku ketika ada orang yang meninggal di hari Selasa, tepatnya Kliwon, itu umumnya tuh akan ngajak gitu, ngajak entah keluarga terdekat, entah tetangga, entah keponakan gitu. Jadi awalnya idenya tuh berangkat dari situ gitu. Kalau sebenarnya fenomena itu tuh di masyarakat kita tuh apakah sebuah mitos atau sebuah kepercayaan yang memang ada gitu. Pas ku research cari-cari ternyata itu tuh ada gitu, ada di sebenarnya nggak cuma di Jawa sih, di beberapa daerah ada gitu. Cuma kalau di Jawa itu memang lebih kental dengan Kliwonnya. Selasa Kliwon itu berdasarkan yang ku tahu tuh, jadi kalau kematian itu cenderung punya efek yang atau energi yang kurang bagus, kalau kelahiran malah positif. Awalnya dari situ sih berangkatnya. Wow, oke. Berarti butuh riset khusus nggak kira-kira nih untuk bisa mendapatkan cerita yang seperti ini kira-kira? Lebih ke baca-baca aja sih. Baca-baca referensi ya, tanya-tanya juga mungkin mendalami ya, lebih ke begitu ya? Iya, betul. Wow, luar biasa. Oke, thank you. Sekarang... Anak pertama itu harus jadi orang. Bapak cepet banget ya Mas ninggalin kita. Di saat aku dapat gelar insinyur, Bapak malah. Ya jadi di film Almarhum ini itu karakter gue yang berperan sebagai Sesa itu ambisius banget untuk mengejar pekerjaan, mengejar gelar tertinggi gitu. Dan pada akhirnya memang kan semua manusia kita mengejar setinggi apapun, pada akhirnya kita akan kembali ke gelar almarhum. Selain ambisius dia juga sangat logik gitu ya? Iya, dia sangat logik banget. Jadi ketika satu keluarga itu mencoba untuk melakukan tradisi, dia menentang itu karena dia orang yang sangat logik dan dia dari kecil itu dia coba untuk mengikuti bokapnya aja. Bokapnya nyuruh ini, tapi dalam hatinya sebenarnya bukan itu yang dia mau. Sampai-sampai dia tersadar nggak bahwa semua manusia pasti akan mati menemui ajalnya? Indian akhirnya dia sadar. Dan sepertinya itu yang menjadi plot twist yang menarik di film itu ini. Itu nanti akan jadi plot twist. Film pertama dengan Mas Ade kah? Ya. Apa yang lu lihat dari seorang Ade sebagai sinias? Menurut gue dia orangnya cukup detail ya untuk satu pengadeganan, terus dia perlu shot yang mungkin merepresent dari setiap adegan. Jadi memang kadang-kadang ya kalau gue sendiri kadang shotnya banyak, tapi memang shot itu tuh merepresent dari adegan itu sendiri. Jadi supaya nyambung sama adegan-adegan yang lain. Terima kasih dan sukses buat Dimas. Terima kasih. Almarhum. Terima kasih dulu kepada semua media yang telah datang di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan nonton film Almarhum. Kalau ditanya treatment khusus, pasti sebelum syuting kita ada proses reading dan workshop ya. Nah, pada saat reading itu dimana semua cast di sini saling mencari karakternya. Kebetulan juga dibantu sama Mas Rukman sebagai coach kita. Semua bagaimana saling masing-masing ikatan keluarga dibangun di situ, lalu kemudian sebagai adiknya karakternya siapa tadi aku Pak Yos, adiknya Sesa itu juga dibangun di situ. Nah lalu kalau kebetulan untuk treatment ya kita lihat tadi ada beberapa macam adegan gore di situ, ada diseret kuda itu juga kita pasti ada workshopnya, lalu ada Kak Nova kena kipas itu juga ada workshopnya. Jadi memang lumayan sangat-sangat banyak persiapannya sebelum kita syuting. Itu pun setelah kita sudah persiapan, tapi ketika syuting masalah teknis pasti selalu ada ya. Nah, makanya kita matengin di persiapan itu sih kalau ditanya treatment khususnya. Oke, untuk proses produksinya sendiri itu kira-kira berapa lama ya Mas ya kalau boleh tahu ya? Kita 20 hari syuting. 20 hari syuting. Oke, di luar Jawa atau di mana? Ada di Klaten dan Yogyakarta.
Oke, luar biasa. Nah, oke. Klaten berarti 20 hari syuting. Itu berarti benar, tapi semuanya tetap dengan on the track ya semuanya ya. Dan satu pertanyaan lagi nih, untuk memutuskan semua pemain di sini dengan karakternya masing-masing itu kira-kira bagaimana tuh? Apakah melihat dari berhubungan juga dengan Mas Evelyn, Angga Padere, terbayang nih kira-kira nih, oh si ini cocoknya jadi ini, itu gimana kira-kira? Ya pasti sebelumnya sebelum kita memilih cast pasti ada proses Audisi ya. Lalu kemudian juga diskusi dengan Evelyn dan Pak Oswin juga, sekalian tentu juga dengan casting director. Setelah kita lihat semuanya bagaimana, maka mereka lah kepilih menjadi talent. Ibu. Pak di mana? Pak, jemput aku, Pak. Ngobrol apa kita? Almarhum. Oke. Ngobrol apa kita? Ya, silakan bertanya. Anda bertanya, saya menjawab. Apa sih yang menjadi plot twist yang menarik dari Almarhum? Oke, kita bahas dari ide dasarnya dulu ya. Adalah keyakinan budaya di satu daerah tertentu yang meyakini bahwa ada yang namanya hari sial. Dimana kalau orang meninggal dunia di hari sial, dia akan mengajak anggota keluarganya. Nah, dari sinilah cerita berkembang. Apakah ini betul-betul karena mitos hari sial tadi, atau ada penyebab lain yang berkaitan dengan manusia atau apapun. Nah, ini akan dijelaskan nanti di film Almarhum. Kira-kira seperti Jadi itu. lebih sekedar title gitu ya? Satu title. Bener nggak? Itu title ya? Iya, Gelar? Gelar. Almarhum itu adalah gelar mutlak. Kalau kita akan menampilkan di film ini bahwa nanti ada dialog dan segala macam, memunculkan bahwa sebagaimana kuatnya orang itu atau orang merasa tinggi atau apa, pada akhirnya title yang paling hakiki diterima oleh setiap manusia adalah almarhum. Cuman bagaimana cara seseorang menjadi almarhum dan proses hidupnya seperti apa sampai menjadi almarhum, itu yang akan ditampilkan di film ini. Kira-kira seperti itu. Ya udah lakon dari Rizky Hanggodo di film ini. Saya berperan sebagai Pak Yos. Pak Yos ini adalah jatuhnya ipar dari Pak Mul yang adalah sentra utama di tokoh film Almarhum ini. Jadi Pak Yos adalah seorang ipar yang tadinya bekerja untuk Pak Mul, tapi karena kondisi fisik yang cacat, dia kemudian tidak bisa lagi bekerja di perkebunan di Pak Mul dan mempercayakan anaknya untuk bantu-bantu di rumah Pak Mul dengan harapan anaknya akan disekolahkan. Tapi ternyata kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Yos ini tidak terjadi, sehingga menimbulkan kekecewaan pada dirinya. Apa yang akan dilakukan Pak Yos ke depannya? Ya itulah kira-kira. Jadi nggak bisa dibilang atau ditentuin sekarang ya Pak Yos baik atau jahat atau enggak. Harus nonton sendiri nanti dia Almarhum seperti apa. Kira-kira yang menjadi tuntunan film ini apa, Mas? Tuntunan ya. Yang pertama bahwa nggak apa-apa kalau kita menghargai satu mitos, satu tempat, bahwa kita jangan-jangan kalau mereka meninggal di hari ini nanti takut kita akan seperti ini. Kita akan melaksanakan ritual-ritual untuk menetralisir ancaman yang kita pikir mungkin saja terjadi. Tapi pada akhirnya kita harus meyakini bahwa takdir kehidupan itu sudah tentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di atas sana. Yang bisa kita lakukan adalah hidup sebaik mungkin, berbuat baik kepada siapapun, termasuk anggota keluarga kita. Karena itu adalah esensi utama kehidupan kita sebelum kita udah pasti nanti mutlak akan menjadi seorang almarhum. Ini film lo pertama dengan Ade ya? Ini film pertama, iya. Kebetulan dengan Mas Adi dan Mas Tiani film pertama. Dan menurut lo tentang bagaimana dramaturgi yang berjalan dan cara mendirect dan lain sebagainya? Cukup detail dan cukup banyak shot-shot yang diambil mungkin untuk kemudian dipilih mana yang paling efisien dan memperkuat sesuai kebutuhan ceritanya. Jadi masih butuh adaptasi juga sih di awal, tapi aku pikir nanti kuncinya di editing. Karena gue juga belum lihat filmnya seperti apa, tapi mudah-mudahan dari semua shot yang diambil tadi, kemudian penuturan cerita akan diperkuat oleh adegan-adegan yang tadi diambil. Tentunya setelah dipilih mana adegan yang paling sesuai. Dan sukses, ada spesial efeknya juga. Sukses buat Rizky Hanggodo. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa pokoknya nonton Almarhum di bioskop mulai tanggal berapa? 9. Sampai lupa. Oke, pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa nonton film 9 Almarhum. Januari. Mulai 9 Januari 2025 ini tentunya di bioskop. Sampai ketemu di sana. Kayaknya ibu ngedrop banget deh. Katanya ada papa. Terus ibu minta dijemput dah. Aku Meisha, di sini aku berperan sebagai Ajeng. Dan aku mau mengucapkan terima kasih udah meluangkan waktunya buat nonton film Almarhum hari ini. Semoga semuanya terhibur ya. Iya, ini film horor pertama aku dan aku sangat berterima kasih kepada Mas Ade, Kak Evelyn, Pak Oswin, Pak Isak udah mempercayakan karakter Ajeng kepada aku. Jadi cukup challenging ya buat aku karena ini adalah film horor pertama aku, tapi di sini juga aku banyak belajar
dan dibantu juga oleh Om Rosa sebagai coachingnya, terus sama semuanya di sini, dan aku lumayan deg-degan banget waktu tahu jajaran pemainnya karena banyak pemain senior juga di sini. Tapi alhamdulillahnya sangat terbantu adanya mereka di sini. Jadi kalau ada apa-apa aku bisa nanya. Di sini kita udah kayak keluarga sih. Jadi syutingnya seru, nggak ada yang gimana-gimana, dan aku sangat senang buat mendapatkan pengalaman itu. Terima kasih. Luar biasa. Bisa gak Mas jelasin kenapa kondisi ibu bisa menggigil padahal suhu badannya tuh normal? Yang menarik di sini Pak Lurah ini dianggap orang yang paling mengerti tentang kepercayaan, keyakinan, apa. Jadi urusan Selasa Kliwon ini saya itu harus meyakini betul-betul. Kalau saya nggak yakin, gimana nanti yang lain bisa yakin? Jadi saya yang berusaha mengarahkan mereka ini, menjerumuskan dong kayak mengarahkan supaya melakukan ritual untuk menangkal itu. Jadi menariknya, sebetulnya saya yakin nggak ya sama Selasa Kliwon itu? Sampai sekarang jadi pertanyaan ya. Galau sampai sekarang. Ya, itu jawabannya harus yakin. Bisa meyakinkan semuanya, termasuk penonton. Baik. Terbukti Thomas, ini tuh masih efek dari kematian Bapak di hari sial. Kita nggak bisa diem aja. Apapun yang kita lakukan nggak bakal balikin Bapak sama Ibu lagi. Ini bukan soal balikin Bapak dan Ibu, Mas. Terima kasih ya teman-teman media sudah nonton. Terima kasih juga apresiasinya. Kabarkan berita baik ini ke teman-teman, titip semua ya. Nah, di sini aku berperan sebagai Mbah Sukma. Mbah Sukma itu ya seperti yang teman-teman nonton semua tadi, orang yang dekat dengan hal-hal mistis, dan yang paling menarik di sini adalah bagaimana saya mampu melakukan ritual tanpa pendem. Dan itu luar biasa banget prosesnya. Saya berasa jadi psycho banget ketika ngejajelin ayam ke Ratu ya. Ratu itu takut sekali dengan ayam gitu loh. Jadi harus disembelih di atas kepalanya ayam hidup, itu dia menjerit, itu bener-bener nangis dia. Dan gue dengan bangga itu. Jiwa psikonya kebuka gitu ya Tito ya. Rasain ya. Terima kasih ya semuanya. Luar biasa loh. Tapi ini soal gimana supaya kita nggak ikut dijemput. Kamu Wirwati, baiknya kamu segera ke sana. Saya kok khawatir sama Mas. Bapak, aku yakin Bapak gak mungkin berhenti.